Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 6, Pilihan Sulit Taruhan Nyawa. Aku memang begitu hebat, siapa yang akan sanggup bila melawanku? Pada akhirnya Bianca menamparkan dirinya sendiri sebanyak 2 tamparan di bawah tekanan sugar daddy-nya. Aku masih ingin melampiaskan amarahku padanya. Luka di lengan dan wajahku, aku tidak akan pernah terima. Aku melangkahkan kaki ingin memberi pelajaran kepada Bianca. Tapi aku dikejutkan oleh tatapan Jackson. Masih belum cukup? Di kamar suite hotel. Apa hubunganmu dan konflik apa yang terjadi antara kau dan Bianca? Tanya Jackson murka. Sungguh Jackson, aku tidak punya masalah dengannya. Jawabku bersikeras tidak ingin mengakui. Apa kau pernah merebut pacarnya? Bentak Jackson membuatku terkejut. Aku tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Jawabku berani. Kau tidak merebut pacarnya. Tapi kau hanya merebut pria beristri? Saud Jackson. Apa maksudmu? Aku tidak suka pria yang sudah menikah. Aku punya batasanku sendiri. Hanya saja pria yang diam-diam kusuka kebetulan sudah punya orang. Aku tidak rela kehilangannya begitu saja. Makanya aku melakukan hal yang bertolak belakang dengan hati nuraniku. Jawabku tegas. Tapi tanpa ku ketahui Jackson menangkap kalimatku sebagai kalimat klasik wanita jala. Dan satu hal lagi, aku berkelahi dengannya karena Bianca merusak nama baik Tuan Jackson. Aku berkelahi karena melindungi Tuan Jackson. Sambungku lagi. Mendengar perkataanku, Jackson akhirnya menangkap bahwa wanita sepertiku tidak pernah berkata jujur. Kalau begitu pergilah dan bersihkan lukamu. Ucapnya dingin. Ini sudah sangat larut malam. Apa kau tega membiarkanku pulang seorang diri? Bagaimana bila terjadi sesuatu padaku? Jawabku menyedihkan sambil menyentuh luka di lengan dan juga wajahku. Oh, perih sekali, Jackson. Aku mohon izinkan aku menginap semalam saja bersamamu. Pintaku dengan mata berbinar. Jackson langsung naik ke atas ranjang tanpa menjawab perkataanku. Diamnya aku anggap tanda diizinkan. Dengan bahagia aku langsung menuju kamar mandi dan membersihkan diri di sana. Begitu selesai aku keluar dengan hanya menggunakan handuk mini milik Jackson. Sangat mini hingga mengekspos lekuk tubuhku yang aduhai. Jackson, aku tidak membawa baju ganti. Apakah aku boleh meminjam kemejamu? Tanyaku meminta izin. Kini, Jackson tengah bersandar di kepala ranjang dengan jarinya yang berkelana di laptop. Dia melirikku lalu menganggukkan kepalanya. Dengan senang hati aku langsung menuju lemarinya yang selalu tersedia beberapa setel pakaian miliknya di sana. Cukup lama memilih, akhirnya pilihanku jatuh pada kemeja berwarna putih milik Jackson. Pikiranku mulai mencari celah untuk menggoda Jackson. Aku tidak memakai dalaman apapun. Dengan kemeja putih yang menerawang ini, aku yakin Jackson tidak akan mampu menolakku. Aku memutar kepalaku ke belakang untuk melihat Jackson. Dia tampak masih serius menatap laptopnya. Tanpa pikir panjang, aku langsung melepaskan handukku. Jackson, bolehkah aku meminjam kemeja ini? Ucapku dengan suara yang mendayu-dayu. Jackson melirik ke arahku. Dari posisinya, dia dapat melihat tubuh polos bagian belakangku. Ini adalah senjata akhir yang aku gunakan untuk menggodanya. Aku telah memperlihatkan tubuh polos belakangku.
Aku sangat yakin dia tergoda. Sepertinya kau sangat ingin menggodaku. Ucap Jackson singkat lalu kembali lagi menatap layar monitornya. Aku tersenyum melihat gelagatnya. Aku langsung memasangkan kemeja tembus pandang itu di tubuh seksiku. Karena ukuran dadaku yang tidak biasa, aku kesulitan mengancingkan 3 kancing kemeja bagian atas. Menahan napas, lalu dengan cepat aku kancingkan. Sialnya ketiga kancing itu terlepas dan berserakan di lantai ketika aku kembali bernapas. Tidak masalah, ini akan semakin menggoda. Ucapku santai, membiarkan dadaku menyembul di balik kemeja putih itu. Perlahan aku berjalan ke arah Jackson lalu naik ke atas ranjangnya. Aku mendekatkan tubuhku padanya. Lalu memejamkan mataku berpura-pura terlelap. Dan sialnya aku benar-benar terlelap tanpa ada adegan romantis yang terjadi. Sial, usahaku kali ini gagal karena aku kelelahan dan tak sengaja ketiduran. Ketika terbangun di pagi hari, Jackson sudah tidak ada. Kulihat jam, dan aku terlambat. Kupastikan Jackson telah berangkat ke perusahaan tanpa aku. Sore harinya, diadakan rapat internal PT Samudera Raya untuk membahas akuisisi Angkasa Group. Jackson duduk di kursi paling tengah. Sedangkan jajaran lainnya duduk di kursi masing-masing. Mereka duduk sejajar menghadap ke arah Jackson yang berada tepat di kursi utama presidir. Suasana begitu sepi mencengkam, aku berdiri di samping Jackson. Dengan posisiku, aku bisa leluasa menatap setiap wajah bawahan Jackson. Yang sebagian besar adalah pria-pria paruh baya berperut buncit. Tak berselang lama, rapat pun dimulai. Seseorang mulai membuka suara. Menurutku lebih baik PT Samudera Raya menyerah atas akuisisi kali ini. Saran dari Jenderal Manager Kantor Cabang PT Samudera Raya, Andreas. Yang lainnya tampak diam mendengarkan perkataan Andreas. Jackson tersenyum semirik lalu menjawab. Kau kira aku akan menyerah secepat itu? Jackson bersikeras untuk mendapatkannya. Menurut saya itu harus dilakukan. Bukankah Tuan Haden adalah paman dari Nyonya Zea Liandra? Setidaknya ini dilakukan untuk menghormatinya. Jawab Andreas yang sepertinya masih mengira kalau PT Samudera Raya adalah milik keluarga Liandra. Aku tidak akan menyerah, Tuan Andreas. Jawab Jackson menekan kalimaya. Tuan Jackson, PT Samudera Raya adalah milik keluarga Liandra. Dan itu artinya Tuan Haden juga punya hak atas perusahaan. Jawab Andreas merendahkan Jackson. Hanya Andreas yang belum mengetahui milik siapa PT Samudera Raya saat ini. Yang lainnya hanya diam dengan keringat dingin bercucuran ketika mendengar perdebatan keduanya. Kau tahu akan seperti apa PT Samudera Raya tanpa aku. Akulah yang mengembangkannya hingga sebesar ini. Dan sekarang, PT Samudera Raya adalah milikku seutuhnya. Apapun yang aku katakan, maka kau termasuk Haden bahkan juga istriku harus menjalankannya tanpa membantah. Jawab Jackson tenang. Sedangkan Andreas tampak begitu terkejut dengan pernyataan Jackson. Dia ketakutan karena tanpa dia sadari, dia telah melawan orang paling berhak atas PT Samudera Raya. Rapat selesai. Kini, aku dan Jackson sudah berada di ruangan. Jackson membaca sebuah surat anonim yang ada di tangannya saat aku sedang menuangkan teh untuknya. Di dalam surat itu tertulis jelas identitas dan hubungan asmara, serta mengajak Jackson untuk bertemu. Orang yang menulis pesan tidak pintar. Aku dan Jackson bisa menebak kalau surat itu dari Bianca. Jackson, sebaiknya kau tidak perlu pergi. Bianca bukanlah wanita yang baik,
dia adalah wanita yang licik. Aku tidak ingin dia menggunakan kesempatan ini untuk mengelabuhiku. Dan aku tidak ingin Nyonya Zea salah paham atas hubungan kita. Bujukku berusaha agar Jackson tidak pergi menemui Bianca. Jackson hanya diam mendengar perkataanku. Aku tidak tahu dia akan percaya padaku atau tidak. Tapi yang pasti aku sudah berusaha. Setelah aku selesai membodohi Jackson, aku keluar dari ruangan Jackson untuk menelpon Bianca. "Halo Bianca," bisikku pelan. "Ada apa kau menelponku?" "Oh, aku tahu, kau pasti sudah membaca surat yang aku kirimkan untuk Tuan Jackson. Bersiaplah atas kehancuranmu Nona Cecilia Humira," jawab Bianca menyebutkan nama asliku. "Kau jangan macam-macam padaku, Bianca. Kalau kau berani mengatakan tentangku kepada Tuan Jackson, maka aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang," ancamku. "Kau kira aku takut? Aku ini memang sudah tidak lagi punya nama baik. Bukankah kau yang menghancurkan nama baikku? Dan sekarang aku punya kesempatan untuk membalasmu. Mana mungkin aku menyia-nyikannya?" jawab Bianca di seberang sana. "Bianca, tenanglah dulu. Masalahmu yang dulu berbeda dengan masalahku saat ini. Ini berbeda topik. Sekarang katakan apa yang kau inginkan. Saat ini juga aku akan mengabulkannya. Bagaimana dengan 100 juta? Aku yakin kau tidak pernah menyentuh uang sebanyak itu selama kau menjadi sugar daddy. Bila kau merahasiakan identitas asliku di hadapan Tuan Jackson, aku akan memberikanmu uang 100 juta saat ini juga," bujukku. "Aku tidak tertarik sama sekali dengan uangmu Nona Cecil. Aku akan membuat hidupmu tidak tenang. Dan bahkan aku menginginkan nyawamu. Aku ingin kau mati." Sial, aku rasa Bianca tidak akan melepaskanku kali ini. Umpatku langsung masuk kembali ke dalam ruangan Jackson. Keesokan harinya. "Halo Nyonya Baldev. Aku ingin mengatakan sesuatu kepada Nyonya," ucapku kepada ponsel. "Ada apa Nona Cecil? Katakan saja apa yang ingin kamu bicarakan," jawab Nyonya Baldev. "Nyonya, aku tidak sengaja bertemu dengan musuh bebuyutan. Dia mengancamku. Karena hal ini, aku sudah membuat keputusan untuk tidak bisa melanjutkan misi kali ini," jawabku jujur. "Aku bisa mengatasinya bila ini mengenai uang," jawab Nyonya Baldev. "Tidak Nyonya. Ini bukan tentang bayaranku atau tentang menyuap musuhku. Dia tidak akan melepaskanku, karena yang dia inginkan bukanlah uang tapi nyawaku, Nyonya." Tuturku sedikit ketakutan. Bagaimanapun aku juga tidak ingin mati sia-sia. Apalagi Nasa sedang tidak ada bersamaku. Nasa pergi ke Inggris karena dia juga mendapatkan misi dari gangster mafianya. Kau bisa saja untuk tidak lagi melanjutkan misi ini. Tapi jangan harap untuk hidup tenang. Karena aku tidak akan membuatmu hidup tenang," ancam Nyonya Baldev. "Apa maksud Nyonya?" tanyaku. "Coba saja kau batalkan transaksi. Tapi aku akan menyebarkan video dan fotomu saat bersama Jackson. Bukan itu saja, aku akan mengungkap wajah aslimu ke media," ancam Nyonya Baldev membuatku menelan salivanya bersusah payah. Sial, kenapa malah aku yang terjebak? Apa yang harus aku lakukan? Bila menolak misi ini, sama saja aku menyerahkan diri ke polisi. Tapi bila aku melanjutkan misi kali ini, aku yakin Bianca akan melakukan segala cara untuk menghancurkan aku.
Tapi setidaknya aku masih punya Jackson sebagai backingan. Setidaknya aku masih bisa bersembunyi di belakang Jackson. Batinku. Setelah berbagai macam pertimbangan, akhirnya aku memutuskan untuk melanjutkan misi. Selama masih ada Jackson bersamaku, tidak ada yang berani melakukan apa-apa kepadaku sekarang. Aku mengeluarkan foto yang kuambil di kolam renang secara rahasia dari laci. Jackson sangat waspada, tidak ada wajah depannya di antara foto-foto yang ada. Juga tidak ada tindakan yang dia lakukan secara inisiatif. Jelas di foto ini akulah yang berinisiatif. Ini jugalah yang membuat aku merasa Jackson sangat menakutkan dalam kondisi seperti itu. Dia masih bisa menyadari arah kameranya serta menghindar dengan akurat. Aku memutuskan untuk memberitahu Zea adanya foto tersebut. Zea sangat senang. Kau serius? Bagus, besok kirimkan foto-foto itu kepadaku. Jawab Nyonya Baldev senang. Baik, Nyonya. Jawabku. Oh iya, kau mengikuti meeting kemarin bukan? Ceritakan padaku bagaimana sikap Jackson kepada Andreas. Tanyanya antusias. Aku kebingungan. Aku tidak tahu kenapa Nyonya Baldev mengungkit Andreas. Tuan Andreas teman Nyonya? Sepertinya mereka punya perbedaan pendapat. Nyonya Baldev hanya diam dan tidak banyak bicara. Aku tiba di lapangan tembak. Jackson berdiri di lapangan tembak berjarak 200 meter persegi. Menarik pelatuk dan menembak tepat di tengah target. Haden turun dari atas ke bawah untuk menilai kemajuan tembak Jackson kalau dia pasti berusaha sangat keras. Jackson tidak mau mengalah, keduanya kembali membahas kasus akuisisi. Nona Kia, kemarilah. Pinta Haden. Ada apa Tuan Haden memanggil saya? Tanyaku dengan memamerkan senyuman paksa. Cobalah. Pinta Haden sambil mengulurkan berjenis Colt kepadaku. Tidak perlu Tuan, saya tidak bisa menembak. Tolakku. Tidak apa-apa Nona Kia, mari saya ajarkan. Ucap Haden langsung berdiri di belakangku bersiap untuk mengajariku. Pria sialan. Umpatku dalam hati. Ini pertama kalinya bagiku untuk menembak, aku agak gugup. Haden memanfaatkan kesempatan untuk mengusikku. Dia menempelkan badannya di punggungku, belakang leher, rambut, dan menggodaku dengan mesra. Terakhir Haden memberikanku kode. Jackson tidak tahu caranya menyayangi wanita. Aku mengerti saat ini Nona sedang membutuhkan backingan yang kuat sebagai tempat berlindung. Jackson tidak akan berguna dalam hal ini. Aku lebih bisa diandalkan daripada Jackson. Bersambung.